Nian ban. Nah, jadi pada kesempatannya ya, hari Jumat ya. Hari Jumat biasa aja kita baca pagi tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, masalah mengenal kepribadian Rasulullah. Jadi kalian seluk beluk Rasulullah menancit dari pun postur tubuh beliau, kemudian cara makan beliau, kemudian khataman Nabi, cara bersisir Nabi, cara minum, sendal Nabi, pakaian Nabi, warna-warna kesukaan Nabi, sepatu Nabi dan sebagainya yang telah dijelaskan kemarin, bab-bab yang telah beberapa kali pertemuan. Jadi pertemuan yang selanjutnya khusus hari Jumat kita bahas tentang kita masalah kepribadian Rasulullah yang ada dalam kitab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, karangan Imam Tirmizi. Mudah-mudahan jadi manfaat. Jadi pada kesempatannya kita kalian bab yaitu jenis roti yang pernah dimakan oleh Rasulullah dan makanan apa saja yang disukai ataupun yang pernah beliau makan. Ya, pun nak baju bakso Rasulullah ataupun nak baju lain-lain cerita kalian. Ya, jadi jenis roti dan juga makanan-makanan kesukaan ataupun maksudnya yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Ya, yang pertama masalah jenis roti. Maka ada riwayat daripada Aswad bin Yazid sampai daripada Aisyah radhiyallahu anha. Keluarga Nabi SAW tidak pernah makan roti dari syair, itu jelai gandum, sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW wafat. Ya, jadi Rasulullah pernah makan roti tapi tidak sampai kenyang dalam keadaan 2 hari berturut-turut. Nah, artinya Rasulullah tidak dalam keadaan setiap hari kenyang. Ya, makanya kebiasaan Rasulullah sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang. Maka disebutkan oleh Aisyah, keluarga Nabi tidak pernah makan roti dari syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Jadi hingga beliau wafat tidak pernah makan sampai 2 hari berturut-turut dalam keadaan kenyang daripada syair, daripada gandum. Nah, maka dalam tempat yang lain disebutkan Rasulullah sering 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Nah, begitulah seterusnya sampai beliau wafat. Kemudian ada riwayat daripada Abbas bin Muhammad sampai kepada Abu Umamah. Beliau tidak ada makanan keluarga Rasulullah SAW yang lebih baik daripada roti dan syair. Nah, jadi makanan yang terbaik daripada Rasulullah, keluarga baginda Nabi adalah roti dan syair. Syairnya sejenis gandum. Ya, roti dan sejenis yaitu gandum. Ini makanan Rasulullah. Ya, dia hana breh, punya breh bak katanya. Cuman brehnya selagi gandum sih kan. Ya, sejenis kan lagi gandum maksudnya beda, cuman menyebab katanya breh. Ya, hede gandum. Ya, maka makanan terbaik Rasulullah dan keluarga Nabi roti dan syair. Kemudian ada riwayat yang lain yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau berkata Rasulullah SAW pernah tidur beberapa malam secara berturut-turut dalam keadaan perut kosong. Hanya pengakuan Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah dalam keadaan tidur dalam keadaan perut beliau kosong dan keluarganya tidak mendapati makanan malam dan roti mereka yang paling banyak adalah roti dari syair. Jadi roti yang sering dimakan oleh Rasulullah adalah roti daripada bahan syair, bahan gandum. Masya Allah, ini adalah makanan yang terbaik daripada keluarga Rasulullah. Roti dan syair. Jadi ada beberapa riwayat, termasuk riwayat sampai kepada Ibnu Abbas.
Ya, bahwa makanan Rasulullah roti dan syair. Ya, benar. Kemudian ada lagi riwayat daripada Abdullah bin Abdurrahman sampai kepada Sahal bin Sa'ad bahwa pernah ditanyakan kepada beliau apakah Rasulullah SAW pernah memakan naqi. Naqinya gandum putih yang halus, yang naqi. Ya, maka Sahal pun menjawab Rasulullah SAW tidak pernah melihat naqi hingga bertemu dengan Allah. Jadi gandum putih yang halus berarti tidak pernah, menurut pengakuan Sahal bin Sa'ad, beliau tidak pernah memakannya. Apa leo kami orang mulia? Ish, kagak wale mulia biau. Tak pula biau. Ish. Kah, kai plum. Kamu miong mulia urung pi mulia. Nyen kah. Yang tentang masalah makanan Rasulullah tayo, yaitu daripada saya. Jadi pengakuan Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah tidak pernah memakan naqi sampai beliau wafat. Naqinya adalah gandum halus yang putih. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah melihat naqi hingga beliau bertemu dengan Allah, artinya sampai beliau wafat. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kalian memiliki ayakan tipis di masa Rasulullah? Ya, maka jawab oleh Sahal, kami dulu tidak memiliki ayakan tipis. Jadi hana ayakannya sejenis lagi kita tengok ayak tepung. Dikatakan kepadanya, lalu apa yang kalian perbuat dengan gandum tersebut? Sahal menjawab, kami meniupnya hingga berterbangan, lalu kami basahi, setelah itu kami jadikan adonan. Jadi cara ayakannya gepruh. Ya, di le getumbuk, ya, yang haluh-haluhnya gepruh dengan babah. Sehingga yang halus terpisah dengan yang kasar. Baru yang halus itu dibasahi dengan air, kemudian baru dibuat adonan. Yang lagian adalah kejadian ayakan menurut pengakuan yaitu Sahal bin Sa'ad ya, ketika pada masa Rasulullah. Ya, yang beliau mengaku. Jadi cara ayakan ini karena pakai alat. Tinggal tumbuk gandumnya, kemudian tiup dengan babah, letak tiup, jadi engkau terpisah antara yang kasar dengan yang halus. Maka yang halus diambil, kemudian dibuat adonan. Masya Allah. Ya, kemudian ada riwayat lagi daripada Anas bin Malik. Ya, ada riwayat daripada Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW tidak pernah makan dengan khiwan. Khiwannya sejenis meja, tempat bertelekan, gimana dekannya, tempat hidangan, meja, hana. Ya, jadi sering Rasulullah lebih senang makan di lantai. Di bak tika ataupun bak ali, bak Aceh, dia ketimbang di atas meja. Tidak pula dengan suku rujah. Suku rujahnya bentuk piring. Bentuk piring pun kan, piring mewah lah. Dan beliau juga tidak pernah dibuatkan roti yang renyah. Masya Allah. Maka aku pun berkata kepada Qatadah, yang kena Anas bin Malik, lantas dengan apa mereka makan? Qatadah menjawab, dengan menggunakan sufar. Mana sufarnya? Piring yang terbuat daripada kulit. Ya, hai kajilah kan masa Rasulullah, masa tempo dulu. Jadi Rasulullah makan dengan pakai piring dari bentuk dari kulit tadi. Dari kulit, berkulit binatang, berkulit kambing, kulit lain-lain, sehingga gepugat iaitu piring. Menanci tempat minum. Ya, tempat minum awal nak ke geribanya kan. Nya kedai cerigen, tapi awal kulit gecop, kemudian gepasok iu dalam. Dan tahan lama i. Ya, ketika musim panas, air masih terasa dingin, hana suhu. Ketika musim sejuk, arti inya termasuk mentang hangat. Jadi stabil inya dalam gerebanya. Dalam jerigen, awak titik dia mentau dah. Tuum kan? Awak tem lupi tu. Maka gerebanya stabil je. Gerebanya sejenis apa kan? Wadah kulit, kemudian kali gepulih. Kemudian dijahit sehingga lagi bentuk wadah tempat minum. Yang dalamnya biasa urung-urung musafir awal pakai gebuh i dalamnya, dalam geribanya. Tek gejep
Dan I ji stabil. Ketika disinar oleh matahari tetap I dalamnya adalah hana apa kan? Hana suum. Jadi belaga biasa. Menanti waktu musim dingin berarti I dalamnya mentang dalam keadaan biasa. Nyaman. Nyan bak uru-uru awal lagi. Maka tahan lama. Ya. Kah. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain yang disebutkan sampai kepada Imam Al-Masruq. Ia berkata, aku menemui Aisyah. Jadi beliau mengaku pernah menemui Aisyah lalu dia memanggilku untuk makan dan berkata, ketika aku kenyang karena makanan lalu ingin nangis. Ya, maka saya pun menangis. Tetro kepajuh sehingga geklik. Ya. Kemudian apa kan? Jadi Asy-Sya'bi dari Al-Masruq pun Asy-Sya'bi uno hakam. Kemudian beliau menangis. Ya. Maka menangis aku bertanya kenapa? Dia menjawab aku teringat keadaan kepada masa Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, wafat demi Allah beliau tidak pernah kenyang dengan roti dan daging dalam sehari sampai 2 kali. Maka Rasulullah tidak pernah kenyang 1 hari 2 kali tidak pernah. Akan lagi katanya lehega siuro. Lehega siuro tro perut. Rasulullah tidak pernah kenyang sehari 2 kali. Bahkan Rasulullah di dalam hadis yang lihat 2 kali 2 hari berturut-turut tidak pernah kenyang. Di kebiasaan Rasulullah 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Dan 1 hari pun nyan pun kan 2 kali, 1 kali yang pernah yaitu merasa kekenyangan. Nyan Masya Allah Rasulullah ya. Suri tuladan gitu. Kemudian daripada Mahmud bin Ghailan sampai kepada Aisyah. Beliau berkata Rasulullah SAW tidak pernah kenyang makan roti dari syair selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Ini hadisnya sama lagi riwayatnya likut. Jadi Rasulullah tidak pernah makan roti dan syair sampai 2 hari berturut-turut kenyang tidak ada. Jadi 1 hari kenyang, 1 hari dalam keadaan lapar. Ini adalah cara makanan Rasulullah. Roti, kemudian gandum. Kemudian ada riwayat yang lain disebutkan daripada Qatadah dan daripada Anas ibni Malik, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan. Ya, gagawat kamu. Jadi Rasulullah hana pajuh lagi katanya semaju. Dua meja makan hana. Dan tidak juga memakan roti yang empuk hingga beliau meninggal. Ini makanan Rasulullah biasa-biasa mantan. Ya, makanan yang lembut-lembutan hana seperti. Bahkan cara makan Rasulullah dilihat kali buah kan lagi makan budak. Jadi hana akan bertelekan, hana gemesadi. Jadi tidak perlu meja makan karena biasanya meja makan dan bertelekannya adalah tempat raja makan. Jadi sedangkan Rasulullah makan beliau seperti itu hamba sahaya makan. Dalam keadaan di atas tika, di atas tanah, kemudian posisi yaitu dalam keadaan duduk. Dan cara duduk je nah dua buah macam. Ya, kan? Ya, cara duduk makan Rasulullah. Kemudian tacikalan iaitu bab-bab yang selanjutnya jenis lauk Rasulullah. Jadi putra lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah. Hanya panjang tentang masalahnya, teman tak baca berbeza tentang masalah lauk Rasulullah daripada Muhammad bin Sahal sampai kepada Siti Aisyah. Ia berkata lauk yang paling dinikmati nikmat adalah syuka. Jadi Rasulullah pernah mengatakan lauk yang paling nikmat adalah cuka. Yang katanya saus kan? Saus tomat, saus cabai, saus tiram, macam-macam saus itu. Tapi lauk Rasulullah adalah cuka. Ini adalah lauk yang menemani makanan Rasulullah. Yang cuka. Cukanya yang lagi ada saus. Saus tumpungan talhab-lahab yang ke makan lauk je. Ya, mana? Ya. Kemudian sampai kepada hadis sampai Nu'man bin Bashir, beliau berkata, bukankah kalian makan dan minum sekehendak kalian? Sungguh aku telah melihat Nabi kalian dan beliau berkata, beliau tidak mendapati kurma kualitas rendah sekalipun untuk mengganjal perutnya. Jadi Rasulullah hanya utamakan untuk gepetro yaitu perut. Maka banyak itu hadis seperti hadisnya yang disebutkan bahwa beliau tidak mendapati kurma kualitas sekalipun untuk mengganjal perutnya.
Kemudian ada riwayat lagi daripada Abdah bin Abdullah Al-Khuzai sampai kepada Jabir bin Abdullah. Beliau berkata Rasulullah bersabda lauk yang paling nikmat adalah cuka. Hanya sabar lagi riwayat likit. Jadi lauk lagi riwayat sampai kepada Aisyah menancik Jabir bin Abdullah beliau berkata lauk yang paling nikmat adalah cuka. Ya, dengan talham tu putra ke pajuh gelap. Yang gelapnya lauk je yang ke cuka. Mia kata saus. Ya, saus cabai, saus tiram kan. Saus tomat dan macam-macam tahu. Jadi minyak Rasulullah kan tahu seperti cuka. Ini adalah lauk yang paling nikmat yang pengakuan daripada riwayat sampai kepada Aisyah juga supaya sampai kepada Jabir bin Abdullah. Kemudian ada riwayat yang lagi yang disebutkan Zahdam sampai kepada Zahdam Al-Jarmi. Ia berkata kami tengah berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu dihidangkan daging ayam. Ya, jadi para bukan seorang yang bernama Zahdam Al-Jarmi. Ya, beliau berkata, kami berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Lalu dihidangkan daging ayam. Ya, aku mengebek si mana pasal ni. Namun ada seorang lelaki dari kaum tersebut yang pergi menjauh. Rupanya salah satu daripada kelam kawan gepuji uhro daripada makanan daging ayam. Lantas dikatakan kepada dia, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, aku pernah melihatnya makan sesuatu. Lung pernah lungkalan manuknya pajuh sesuatu. Pajuh kotoran boleh jadi. Sehingga aku menjijikkan. Maka aku pun bersumpah untuk tidak makannya. Maka jawab Abu Musa berkata, mendekatlah ya, ta'al kemarilah. Karena aku melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Ya, bangga dengar Rasulullah gepajuh daging ayam baru gebetul. Nyambang. Ya, sahabat Rasulullah Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Rasulullah pernah makan daging ayam. Jadi katanya ya pajuh-pajuh si manuk nya Rasulullah pernah ke pajuh je mah. Cuma lehnya manuk lagi katanya yang pada manuk potong kan. Ya, zaman mungkin manuk lain lah. Ya, dan jenis manuk kan beda-beda, beda tempat, beda manuk. Ya, nah manuk halkum, nah manuk macam-macam lah. Ya, manuk kampung, manuk siam, ya, mei Bangkok. Ya, manuk siam kan. Ya, intinya pernah beliau makan daging ayam. Kemudian kemudian ada riwayat daripada Al-Fadl bin Sahal ya, sampai kepada Ibrahim bin Umar bin Safinah dari ayah beliau dan dari kakek beliau. Ya, sehingga beliau berkata, aku pernah makan daging burung hubara bersama Rasulullah. Ya, daging burung hubara yang nak putih min. Pokoknya burung hubara, sejenis burung. Jadi Rasulullah pernah memakan daging burung intinya. Ya, nak putih. Ya, dak katanya. Ya, god. Ya, pajuh daging. Cicimnya urawai, cik gejak apa ke. Dia timbak cicim. Ataupun dia berburu. Ya, maka boleh. Ya, baik ya. Kemudian ada riwayat lain yang disebutkan tentang masalah makanan Rasulullah disebutkan dari Zahdam Al-Jarmi. Ia berkata, kami tengah berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu dihidangkanlah makanannya yang di dalamnya ada daging ayam. Ya, persih lagi riwayat lagi. Jadi dihidang nasi manuk dalam. Di antara kaum tersebut ada seorang laki-laki daripada Bani Tamimillah yang berkulit merah. Ya, jadi dan seorang laki-laki yang berkulit merah seolah-olah ia adalah seorang budak. Orang tersebut diajak makan, namun ia tidak mau mendekat. Ya, jadi hang getih mutoro. Maka Abu Musa berkata kepadanya, mendekatlah. Sebab aku melihat Rasulullah makan daging ayam. Orang itu berkata, aku pernah melihat ayam makan sesuatu sehingga aku merasa jijik. Rupanya manuknya naik pajuh sesuatu. Ia merasa jijik. Ya, jadi ayam. Ayam lagi bag tengok. Ipajuh macam-macam kan. Ipajuh, pi pajuh mana kan. Ya, bangkit pi pajuh. Maka aku pun bersumpah untuk tidak pernah memakannya. Ya, tapi ketika Rasul diajak, maka dia pun lagi riwayat liken yaitu apa kan pergi ikut makan bersama kembali. Ya, Masya Allah. Yang tentang masalah yaitu makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah termasuk adalah roti, kemudian syair, gandum, kemudian yang saya pun tentang masalah yaitu daging ayam dan daging burung. Rasulullah pernah juga memakannya. Nah, tapi bukan konsumsi setiap hari.
Intinya Rasulullah pernah makan daging ayam, Rasulullah pernah makan daging burung, dan lauknya yang paling nikmat yang disukai oleh Rasulullah adalah cuka. Ya, dengan talhab. Ya, dan saus. Ya, timnya Rasulullah cuka berarti. Ya, kemudian masalah yaitu yang lain disebutkan sampai kepada Abu Usaid. Ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun. Ya, Rasulullah geyu pajuh, yujib yu minyak zaitun, konsumsi minyak zaitun. Dan digunakan ia sebagai minyak rambut. Ya, karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah. Masya Allah. Ya, minyak zaitun. Beliau minyak zaitun. Ya. Dia konsumsi minyak zaitun, tapi minyak zaitun kan menjampu. Minyak kan menjampu untuk kah hanya tak konsumsi le. Sebab jenis minyak zaitun kah dicampur dengan kata lain. Ya, yang pada yang le puji konsumsi belum. Tapi minyak tabuh bak kulit, bak badan, ataupun bau yang good. Dan kepegang Rasulullah gunakan ia sebagai minyak rambut. Ya, boh bau. Ya, lu kalau lembuh saya. Ya, gimana? Ya, minyak zaitun kena ni. Kah? Ya, yang minyak zaitun kena. Ya, kah? Jadi lagian. Ya, diubuhnya Rasulullah yang pegang. Nampak nah hadis daripada Abu Usaid, beliau berkata, makanlah minyak zaitun, konsumsi minyak zaitun, kemudian gunakan ia sebagai minyak rambut. Ya, sebagai minyak. Karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah. Ya, Masya Allah. Penuh dengan keberkahan. Minyak zaitun. Ya, baik gaduh dengan minyak sawit. Ya, digagal pakai minyak zaitun ataupun konsumsi minyak zaitun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun, konsumsilah minyak zaitun dan gunakan ia sebagai minyak rambutnya, sama seperti hadis yang riwayat sampai kepada Abu Usaid pun. Ya, kemudian riwayat daripada Umar ibn Khattab. Ya, di riwayat dari Umar bin Khattab juga Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, konsumsilah minyak zaitun dan gunakan ia sebagai minyak rambut. Masya Allah. Karena minyak itu berasal di pohon yang penuh dengan keberkahan. Dia ada dua riwayat tentang masalahnya, daripada Abu Usaid, kemudian juga daripada Umar bin Khattab sendiri pernah mengaku Rasulullah menyuruh untuk mengkonsumsi minyak zaitun dan memakainya pada rambut. Masya Allah. Yan banjara. Kemudian ada riwayat yang lain. Ya, riwayat daripada Anas ibni Malik. Beliau berkata Rasulullah sangat menyukai labu. Ya, buah labu. Ha? Yang makanan buah labu kalau kena. Buah labu rupanya makanan yang pernah disukai oleh Rasulullah. Kita alergi buah labu kan? Kita alergi buah labu. Padahal buah labunya adalah makanan yang disukai oleh Rasulullah. Kebukti kamu ini dia. Dia pegang buah labu ke kuah gule. Nyan kahana juga kahana yang tinggal. Nyo ke nyo berarti hana galak li katanya makanan yang disukai oleh Rasulullah. Nyo cikalang kena. Nyo mulai tertepuk kaji belau buah labu apa. Belau buah labu karena itu makanan termasuk makanan yang disukai oleh Rasulullah. Cikalang kena. Daripada Anas bin Malik. Ada riwayat Rasulullah sangat menyukai labu. Suatu hari beliau diajak makan ataupun diundang makan, maka aku mengikuti beliau, kata Anas bin Malik. Kemudian aku sengaja meletakkan potongan labu di hadapan beliau karena aku tahu beliau amat menyukainya. Ini adalah pengakuan Anas bin Malik sendiri. Masya Allah. Ya, buah labu. Ya. Cuman buah labu masa Rasulullah keban buah labu je. Pokoknya jenis labu-labuan lah. Ya, orang ngapu labu juga. Apa buah labu tanah. Gak kan. Buah labu tanah kan je ubat macam-macam ubat tu kan. Jino ka ipuka diolah sehingga ipugat macam-macam tu. Kan. Nya lagi. Jadi buah labu yang kaji mita jun lain tersebut mita buah labu. Ilung barosana buah labu. Teman ke le dapat ham pekan hana tagala urang. Pilong galak ti pulam talhab nganyan. Tapi hana payah tabu saka, hana tabu saka yang lagi boh labu tanah kan. Ta cancan ta rubuh kemudian ta pajuh mana lu mameh hana payah bu saka mameh geroi dalam. Jadi nazat mameh dalam. Bereh. Ban.
Kah, yang tentang labu. Labu adalah juga makanan yaitu yang disukai oleh Rasulullah, itu pengakuan Anas bin Malik. Kemudian daripada Qutaibah bin Sa'id sampai kepada yaitu Hukaim bin Jabir. Dari ayah beliau disebutkan, aku pernah menemui Nabi dan kulihat di sisi beliau ada labu. Ya, jadi pernah pengakuan sahabat Rasulullah, di sisi beliau itu ada labu yang sudah dipotong-potong. Ya, aku bertanya, apa itu? Beliau menjawab, ini untuk memperbanyak makanan kami. Masya Allah. Nah, itu kata Rasulullah. Maka labunya termasuk makanan yang disukai oleh Rasulullah. Ya, kamu eh? Ya, mudah-mudahan katanya paling kurang bergalak itu sesuatu yang pernah disukai oleh Rasulullah. Termasuk yang geyuno minyak zaitun konsumsi, kemudian pakai bak rambut, pakai sebagai minyak rambut, kemudian juga yakni labu. Labu juga makanan yang disukai oleh Rasulullah menurut beberapa hadis, termasuk daripada Anas bin Malik, kemudian daripada Hukaim bin Jabir daripada ayah beliau mengaku bahwa Rasulullah adalah makan labu, dan ketika menemui Rasulullah pernah ada labu di sisi beliau yang telah dipotong-potong. Kemudian ada riwayat lagi daripada Qutaibah bin Sa'id sampai kepada Anas bin Malik. Ada seorang penjahit yang mengundang makan Rasulullah. Pernah Rasulullah dijamu pada satu ketika untuk menikmati masakan buatannya. Kemudian lalu aku pun pergi mengikuti Rasulullah. Jadi kejap tu bersama Rasulullah. Ini pengakuan Anas bin Malik. Karena Anas bin Maliknya khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah. Hibah oleh ibunya bahawa Anas bin Malik untuk membantu Rasulullah. Maka beliau selalu bersama Rasulullah. Lalu aku pun pergi, kata Anas bin Malik, mengikuti Rasulullah untuk menemui undangan makan tersebut. Roti dan jelai gandum pun dihidangkan kepada Rasulullah. Nanti roti, kemudian jelai gandum, dihidangkan di hadapan Rasulullah. Kemudian yang disajikan dengan kuah beserta labu. Rupanya kuah buah labu. Dan dendeng. Dendengnya bukan engkau si yang kagak pedu, kagak ada. Engkau si yang kagak ada. Tapi kan kau mesin. Engkau si yang kadu. Yang dendeng kan. Yang bahasa ini. Aku melihat sendiri beliau mencari-cari labu. Rupanya Rasulullah ada gecok kuah pun, gecok gemita yang teh buah labu. Karena kamu jampu-jampu ini, gesitat yang buah labu yang teh. Tersebut di seputar nampan hidangan. Sejak itu aku pun menyukai labu. Itu pengakuan Anas bin Malik. Sehingga beliau pun menyukai labu karena Rasulullah ketika dihidangkan makanan itu roti, kemudian gandum, kemudian kuah beserta buah labu dan dendeng. Maka Rasulullah dalam kuah penuh cari-cari yaitu gesitat-sitat yang teh buah labu. Sehingga untuk konsumsi. Sehingga pengakuan Anas bin Malik, ketika itu semenjak itu aku pun menyukai yaitu labu. Kaji kapah. Kemudian ada riwayat yang lain. Pula makanan yang disukai oleh Rasulullah. Makanan yang disukai oleh Rasulullah termasuk riwayat sampai kepada Aisyah. Sampai kepada Aisyah bahawa Nabi SAW menyukai manisan dan madu. Di manisan dan madu ini juga adalah salah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah. Manisan dan madu. Yang madu. Tapi madu asli. Madu palsu. Sebab jenis habis cara ngurus. Kemudian pegak-pegak madu palsu. Sehingga urang-urang yang pembeli madu asli sayang tu. Pakainya nak tak palsu je padahal kan nak asli. Cukup bagi minta lautan. Dia tak buat video ipak dalam ucung bak kaya raya ke. Miara tang anali. Tapi demi mencari nafkah rezeki enggak sitat. Jadi enggak cok madu cucung bak kaya raya. Masya-Allah, luar biasa perjuangan. Perjuangan itu katanya untuk mencari nafkah. Yang baik kita palsu-palsukan. Karena hukum pemalsuannya adalah haram hukumnya. Haram. Yang gekira curangin. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Biarang siapa yang curang, maka dia akan membawa kecurangannya nanti di hari kiamat. Maka pula makanan baik curang-curang. Baik bobo formalin. Ya hanapun ya apa yang mie goreng.
Pegak-pegak mi. Nan ninga pegak kan. Maya nebuh formalin kake hiron. Nya formalin yang adalah kadar ji banyak dan menurut perkiraan doktor dan perkiraan katanya adalah dapat membahayakan tubuh manusia, maka hukumnya haram. Nyan tanggung jauh tengah dia urut akhirat dia. Gara-gara katanya timuh penyakit bagok. Ya, kan? Menanci pulau madu yang je no, yang gurur, yang na penipuan, pemalsuan. Nyan pun katanya kira payah tanggung jawab tengah Allah. Pamai ya galul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. So yang curang maka kecurangan itu akan membawa akan dibawa kepada sampai kepada hari kiamat. Tengok ya kita. Ya, maka hati-hati. Maka katanya bergelih. Baik yang mekat bergelih, ya, yang belum pun bergelih. Ya, yang mana ni? Mudah-mudahan insya-Allah rezeki kita yang berkah, rezeki katanya kepemudah oleh Allah. Bente rezeki kadang mudah. Tapi hana berkat. Pakai bahan makna hana berkat. Han roh tak pakai rezekinya buat tempat-tempat kebaikan. Kadang kata pakai buat tempat yang hana gak tapi. Buat tempat kebaikan cukup berat baik itu bit. Yang tanda bukti rezeki yang dia dapati adalah hana berkah. Hati-hati ya. Jadi dia ingin rezeki berkah, maka tanda rezeki berkah getanya galak rezekinya tak sisihkan untuk tak bantu agama. Ataupun bantu fakir miskin ataupun pakai buat tempat-tempat kebaikan. Yang pertanda rezeki kita adalah berkah. Tapi adapun rezeki yang kita hana galak tak pakai buat tempat kebaikan yang menunjukkan bahawa rezeki kita kurang berkah. Hati-hati. Kemudian tacikalallah, berarti saya makanan yang disukai oleh Rasulullah juga adalah manisan dan madu. Kemudian ada riwayat daripada Qutaibah sampai kepada Abdullah bin Al-Haris. Ia berkata, kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah di masjid. Jadi Rasulullah juga pernah makan daging panggang. Daging yang getet, gebakar, daging bakar. Yang pernah juga Rasulullah memakannya. Kemudian ada riwayat daripada sampai kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, pada suatu malam aku pernah bertamu bersama Rasulullah. Kemudian disuguhkan bagian rusuk kambing yang dipanggang. Maka beliau mengambil pisau panjang dan memotong sebahagiannya untuk diberikan kepadaku. Setelah itu bila datang untuk memberitahukan waktu salat telah tiba. Maka beliau meletakkan pisau iaitu bersabda, beruntunglah ia Bilal. Perawi hadis ini berkata saat itu kumis Al-Mughirah telah memanjang. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku akan mencukurnya untukmu seukuran siwak. Ataupun beliau bersabda, cukurlah ia seukuran siwak. Jadi kebukti Rasulullah pernah mengkonsumsi adalah daging panggang. Kenapa je? Lagi-lagi ya baju sate. Je baju sate betul lah. Dah orang muka sate pun berjelah. Biar dah labu darah-darah kena buat sate. Mangap mameh. Tapi ini letakkan politik. Untuk mencari keuntungan beok kamu politik baik. Jadi mudah-mudahan hana. Babak katanya mungkin hana kan. Tapi punya daerah luar nak tahu. Sate berkicot di pegat. Segendung. Siput bui. Di pegat ke sate. Yang daerah gop tu. Maka katanya hati-hati. Mabak katanya golom. Golom na mudah-mudahan baik na. Jadi yang nya menteng. Tak pegat kan. Jadi intinya Rasulullah pernah makan daging panggang. Rupanya tiba-tiba pengakuan Al-Mughirah ketika itu lerekoh iaitu gejuk kepada Al-Mughirah sepotong daging panggang muno. Tiba-tiba datanglah Bilal untuk mengatakan bahawa waktu salat telah masuk. Maka kata Rasulullah, beruntunglah Bilal. Bilalnya sangat beruntung. Hakibah beruntung, azan, sahabat Rasulullah. Walaupun dia hitam legam, tapi beliau pernah dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra Mi'raj bahawa Bilal, suara telah sendal Bilal di dalam surga. Kawai su silop kan tapak Bilal birabah iaitu suaranya di dalam surga. Artinya apa? Memang sahabat Rasulullah nyo Bilal termasuk sahabat yang telah dijamin masuk surga. Benar. Dan bahwatanya ketika itu kumis Al-Mughirah telah memanjang. Sehingga Rasulullah pun bersabda kepadanya, aku akan mencukurnya untukmu seukuran siwak. Ataupun beliau bersabda, cukurlah ia seukuran siwak. Jadi kumis yang kau manjang, pegah Rasulullah kau cukur deh kumis yang panjang dah. Sampai panjang melebihi iaitu bibir. Artinya ukuran siwak. Siwak nama. Siwaknya untuk siwak 3. Jadi ukuran siwak kah nak panjang kan. Jadi kumis. Mananya lagi lo mentang kira lipih-lipih.
Kan? Jadi menyeka lewat bibirnya baru hanagat. Maka kumis ada tebal hana masalah, yang penting baik lewat bibir. Baik wate tajik kupi, jik sering kupi ngenya, ni ambek. Jadi giyukoh. Termasuk kuku menancit baik sampai lewat itu batasan ujung jari. Yang hanagat karena nalun tumeng dalam kitab disebutkan bahwa syaitan sangat suka menempati di bawah kumis dan di bawah kuku yang panjang. Maka kukunya sunat untuk takoh pulau menyuruh Jumat karena hari-hari yang terbaik untuk potong kuku termasuk Isnin, Khamis dan Jumat. 3 hari. Isnin, Khamis dan Jumat. Dan dilakukan sebaiknya setelah itu asar. Yang paling good. Kan? Nya na merompok hilang kitab. Kemudian pekan di teras rumah. Baik lang kamar aku okey. Di teras rumah itu yang paling baik. Isnin, Khamis dan Jumat. Yang paling enggak dulu okey. Menanci misai. Misai tapi dah cukup. Makna cukur ini baik sampai melewati batasan bibir. Masalah tebal apa? Kumis tebal kah? Nah masalah. Yang baik lewat yang lebat lewat bibir. Nya lagi. Ya kalau lewat bibir kah agak leh. Dan Rasulullah pernah menyuruh kepada Al-Mughirah ketika beliau melihat kumis Al-Mughirah telah memanjang, maka beliau menyuruh mencukurnya sampai ukuran siwak. Di ujung siwak karena dapatnya dia tidak melewati itu batasan bibir lah kira-kira. Wallahu a'lam. Ya, sang kajinya le jeno tak buka tanya jawab tentang padi-padi bawah pertanyaan. Dia takkan lom nyebab panjang tentang masalah makanan Rasulullahnya. Padi-padi bawah hadis yang oke lebih terbaca InsyaAllah untuk ke depan bab wuduk Rasulullah. Berwuduk ada yang cara makan Rasulullah untuk ke depan. Kemudian ada hadisnya tentang masalah makanan kesukaan Rasulullah. Ada yang makanan yang pernah beliau konsumsi juga lebih terbaca. InsyaAllah untuk kali Jumaat depan. Hadis setiap Jumaat insyaAllah kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah sebagai tentang mengenal kepribadian Rasulullah. Jadi dengan mengenal kepribadiannya Rasulullah, insyaAllah kita lebih tambah mahabbah, tambah cinta lah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai itu Nabi kita. Ya, insyaAllah. Silakan mungkin yang kena bertanya langsung, silakan tegan Mbak Multi, nggak tahu ataupun kadang moderator dalam nunggu polim. Kadang yang tayang tapping bijut. Silakan. Bukan dengar, Haurunya. Nge water. Langkah water hangku rozah. Yang lain menansit, silakan langkah water. Ku boleh mana tu kerjaan. Netegan baknya. Ana tu pun yang kau, ana pun yang kana juga leh. Nanti ana pun yang kakehan. Yang lain ke pan. Yang ana sot mai yang kakek tutup ju. Tutup ngata aja limbut. Waalaikumsalam ku Syarif. Waalaikumsalam ku Ratna. Langkah watu menyana kena tayang. Bunda Ami tungku misa hana tu ohli padu muro untuk bayu fidyah. Untuk hana tu ohli wajib cok buku. Cok kertas ziun, cok pena zikret tulis kira perkiraan. Padik tu dari tahun padik katanya aku bah puasa. Kira-kira tahun 2017 padik uro. 18 padik lagi kira-kira kebang yang yakin katanya. Lehnya baru tak bagi fidyah tak kali itu tahun pada berselang tahun. Jadi cok kertas dia duk berhening baru tak kira. Menurut keyakinan katanya pada uroh yang tinggal. Menan. Menyala tinggal menyala tak puasa dengan tak tinggal, berarti dia cok yang yakin. Yang yakin betul kabar. Tapi menyala tak tinggal dengan yang tak pubut, le cok yang yakin payah tamah lom. Iaitu mupadi-padi uroti nya lagi kan. Maksudnya ia ke hamil ataupun ia ke draw. Ia ke hamil, ia ke draw tok nyen bahana payah habis dia. Tira urang hamil. Ia ke draw tok
nya hana payah bagi fidyah hati. Ya, cukup dengan taqadah puasa haji pada orang yang tinggal. Tapi mia hamilnya ia ke kandungan, ya, takut gugur untuk menyerta puasa, ya. Adapun ia kedua beserta ia ke bayinya, ia ke gugur kandungan, ya. Ya, nyan hukum dia tetap wajib qada dan wajib bagi fidyah. Atas nama kaya ke bayi, nya wajib bagi fidyah. Lagi orang menyusui menasib. Hana tak puasa orang menyusui. Ya ke tahu, ya ke bayi, ya ke bayi hana susu untuk gara-gara tak puasa pasti katanya wajib qada dan bagi fidyah. Dan jid buka puasa hana pun, jid hana puasa bagi orang menyusui. Cuma ya ke rotok lemah dro tu berat tak sakit dan tak puasa maka nya hana payah bagi fidyah cuman wajib qada saja. Tapi ya ke bayi, surah orang hamil ya ke kandungan, surah orang menyusui ya ke bayi hantik susu gara-gara tak puasa katanya. Nyan tak buka puasa wajib qada dan wajib bayar fidyah. Hanya lagi yang Tengku punya Nabi panjang pakan teman orang agama Islam hana ramai yang panjang menang. Jadi Nabi pernah panjang dan pernah pendek. Nabi tidak pernah memotong rambut seperti katanya. Jadi Nabi gekoh gecukur. Cukur. Ya, cukur kemudian panjang tu lah. Dia panjang sampai iaitu sebahu. Ya, jadi tergantung. Hai kan hotel kecukur kan, tre panjang becut. Ya, maka Nabi yang sebahu. Mampakan jino yan adat tergantung ada masalah haji karena katanya bak Indonesia kamu adat itu urang NNO ataupun jino kemudian itu adat NNO kakek lagi yan ada masalah le nah upu inti ji kan berarti mesti tak yang karena Nabi pernah NO sih pernah botak gecuko bapak datanya pakai hana botak orang kalau Islam kan jadi mana lah. Jadi Nabi tidak pernah koh lagi koh katanya mana. Koh tikan tinggal tikan mana. Nabi gecukur. Le gecukur biarkan sampai panjang. Kemudian nanti gecukur lagi ihram tu kau gecukur. Maka rambut Rasulullahnya hotel gecukurnya ataupun hotel gecukurnya merebut-rebut li sahabat. Sehingga sampai sekarang ada rambut Rasulullah di museum di Turki di top kaki apa top kaki apa kan buat museum Turki hinan hinan masalah rambut Rasulullah lengkap hinan di top kapi museum top kapi menan berarti ban tapi urungnya oleh rupa di tunggu MY halangan tak bunga dalam puasa jid tengku jid. Yang penting jaga baik tamang mandi wajib tamang hana sengaja hana batil hana masalah. Lagi yang kena. Tengku ija baru hana dapat cuci tu sembahyang di bawah hukum jisah hukum hana wajib dapat cuci. Wajib balik tablo ija krum balik tablo batako. Nyan hana payah dapat cuci. Hana payah dapat cuci le gitu. Memang tungku kadang-kadang, baik kadang-kadang. Masalah najisnya kan, berpasti baru najis. Hanya kadang-kadang. Hanya kadang tekan najis hanasi. Tak najis, yang baru wajib tak bersuci. Mana apa ya? Yang tentang masalah, yaitu ijab baru hana payah tak bersuci. Tanggal mana wajib poh 7. Tinggal mana wajib poh 7 bengah je. Teman pajanan semayang teman. Berarti payah nak qada subuh benar. Berarti dosa katanya. Kalau masalah haji, je pun haji. Ada nama tak mana, wajib mana. Cuman masalah haji semayang. Pajang kena semayang, poh 7. Poh 7 kayak TV mentau orang. Berarti katanya, kalau dosa dengan Allah tak tinggal semayang. Masalah mana tetap sah. Dan wajib mana untuk semayang. Karena katanya kayak piu hep, kelam boleh. Tapi baik piu hep poh 7, piu hep poh 7, hana kira puasa katanya. Jadi minta gede contoh piu hep boleh malam. Jadi katanya tak baju sahur, hana tak mana boleh. Untuk poh 6 baru tak mana je hukum jangan aku. Kan? Ataupun poh 7 tak mana ke surah ini. Nyan masalah je tinggal semayang dosa tu. Di mana sebelum semayang. Yang gad mana je sebelum subuh. Yang baik. Cuma minta gede haik kakak je tak mana kalau kaitan waktu subuh nak buku. Nyan lagi kan. Cuma menyelam puasa dianjurkan malam mana je. Sebelum subuh. Baik lu subuh. Yang namanya tak mana hanam salah sih. Kan? Nya lagi. Wallahu a'lam.
Silakan yang Assalamualaikum. di Komal ni pergi anak tu belum. Assalamualaikum. Wah nak sulenya. Oh hanam pegatnya Assalamualaikum lo. warahmatullahi Bukan wabarakatuh. Bluetooth. Kan kah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tu. Tunggu Yus. Hanam tu je kalau. Baik Assalamualaikum. pergi ni. Madam dia. Ada salah. Assalamualaikum. Ya hanam suruh. Anak katanya lo. Ya, tanah musuh. Halo, assalamualaikum. Ya, tengku belum terhubung. Belum terdengar lagi. Oh galam terhubung. Nyan kah. Silakan. Silakan ku user. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kah, kade, silakan. Yang contoh je mesti je tinggal puasa dengan tekik dia kan. Tinggal puasa mesti meleng tone yang video je pedu. Melengtun. Get. Titun tu. Maya meleng tu titun. Get tungku user kan masalah melengtun. Nyan gedanyo payah tak kira maya tun barosa gedanyo tinggal puasa 5 euro. Tapi tamang tunyo hana ada puasa kaya tamang Ramadan lo kan. Nyan gedanyo si euronya saboh mut. Dina ukuran saboh mut ni. Saboh mut taruhlah setengah hari yang ka lebih baju. Ngap tak kira setengah hari. Berarti maya 2 boh mut tiare. Ya, jadi ngap tak kira sebetulnya hana tu tapi nyo ka lebih baju hana masalah kan. Ya benar. Mau kan? Jadi maya 5 euro berarti 2 hari setengah. Wajib tabuh fidyah. Yang kamu lentung. Maya uton uke hana tak puasa meleng lam, bayu lam. 2 kali lipat. 2 kali lipat berarti kami kali tak bayu utonnya berarti untuk jino kali tak bayu tak tu hawai. Berarti duk ke lah elam. Ya yang mana? Jadi 2 ton kali lipat. Maya le ton hana ada bayu berarti maya 5 euro ton yang pertama kali le. Untuk ton kedua 5 euro cik kali 2. Yang mana? Nanti setiap tahun berselang tinggal tak kali ju. Yang mana? Maka tinggal artinya apa? Masa karena waten tu tak puasa, sebelum datang Ramadan selanjutnya, nyo buka habis tak puasa kata. Supaya geli kita nyo kenang fidyah. Fidyah tak ke kata puasa. Yang mana? Get mana nunggu user? Ya, mami masalah riba amtanya nah. Masalah riba apa? Contoh ke rumukan lah. Rumukan je. Yang gambarang lagi rumukan macam tu walaupun rumukan abu kan. Yang kuah baru kan habis betul belum magi bana belum. Kepungkung na itru belum. Kau pedalih teman ada nama yang good mentang jid layak konsumsi hana masalah ada pasal mentang kau gecuru kembali hana masalah. Yang bet ya itu dah pengegop tajuk yang bersih ataupun lagi surah bunuh yang hanja tabuh formalin supaya mengawet nya hanja karena membahayakan tubuh manusia nya baru hari mesti tabuh bangke supaya ngat tahan 3 minggu le tak ceruh tabuh formalin contoh mentang nya hukumnya haram ataupun tabuh pengawet lain yang membahayakan tubuh manusianya hukumnya haram. Yang menan aku Yusuf. Masalah tabuh suum kemudian masih layak konsumsi nah masalah. Yang mana? Get berarti. Get silakan tunggu. Ya, adapun tak jawab taping BJO tak le. Ya, tunggu lo nak tanya yang bacut menyurung sembahyang dalam kapal giban tunggu je melang kapal laut kan? Ke pesawat lah ke kapal laut. Teman itu masalah kiblat. Hai, ada kiblat. Tak ijtihad lah ho kiblat dah je. Oh, kiblat ke deka. Kak kenan ke? Menjadinya kamangat kena kompas. Karena part kala kompas tengok ke dia. Bodok je kompas ke. Waktu kapal putar tengok dah putar asyik. Dah putar baju-baju. Nyelam tawak je. Mana tunggu user. Hiro kali ni temayang anak hili. Kali temayang tak beres. Jadi lagi kan. Yang tentang masalah itu dalam kapal. Menyelam pesawat itu nak khilaf. Nah yang pegah
Karena menyepah posisi mentang jut tapi na yang pegah jut. Ya, tetap semayang wajib tapi payah qada. Tapi punya semayang lang kapai nya hana payah qada balik. Hana payah nyadah balik. Ya, karena kaki rasa yang penting menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat. Nyaman. Oh dengku hanji tadang katanya mia tadang mumang tu giyudu ana aku nya na surah lang kitab. Maksud tegede kata semayang lang kapai mia tadang mumang tu menggok-gok kapai tu. Nah, maka katanya giyudu semayang jut. Nah, walaupun semayang wajib, hana masalah karena itu kejadian darurat. Ya, benar. Ya, dan pugi bancara temannya. Yang ke lagi saya. Ya, semayang kepai ke bang pugi bancara. Ya, semayang ju. Hmm. Ya, dan lu nalun semayang lah kepai. Ya, waktu jak sabang je mun. Jak sabang pah pesawat kepai. Watanya berken trip hebatnya Mbak Aurora ramai tahu dulu. Jadi kapoh limang baru kepai. Ya, jadi hantruh le gede maghrib. Ya, bukan semayang sah hantruh le gede. Kakak semayang apa aja. Nah depan tu semayang je. Jadi tinggal uduk kompas ju, ka HP ju. Ka aing keseting sebagai ijtihad je kan. Ijtihad tanya. Ya, puduk ju inan semayang Allahu Akbar. Ote kara roh yang rupanya kapai kan kaya tre kaya apa ti tak putih apa cu dia. Ote putihnya tak putih ada apa cu. Nah, dia hana masalah. Ya, benar. Ki baca ada putih lang kapai tengah dah semayang. Kan tak putih makna putihnya kan Maya bergeser kapai, mesti ho kam geser BU. Ayo kata geser BU ci arah kiblat. Taban lagi Rasulullah jid. Rasulullah lam semayang ke putih aja man. Pajan masa Rasulullah di Madinah. Madinah tengah ke semayang Rasulullah menghadap di Baitul Maqdis. Tiba-tiba turun ayat Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram kun Allah Taala kepada malaikat Jibril. Rasulullah pada ketika itu tengah ke semayang menghadap itu Masjidil Aqsa. Ya, Baitul Maqdis. Ya, karena Rasulullah pernah perintah Allah untuk menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis selama lebih kurang 16 bulan atau 17 bulan tua lu. Ya, semasa Rasulullah itu sampai ke Madinah. Nah, sehingga tengah-tengah menghadap Rasulullah itu semayang kedua rakaat menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba turun ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka Rasulullah geputar arah dari arah yaitu Baitul Maqdis menuju Ka'bah Baitullah kembali. Nah, kemudian jamaah dilikat ikut atret bacut-bacut. Putar bacut-bacut. Makmum yang di belakang Rasulullah. Maka disebut keinan kepada masjid bernama Masjid Qiblatain. Masjid dua arah kiblat. Pertama 2 rakaat Nabi salat Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi salat menghadap yaitu Ka'bah Baitullah. Jadi masa Rasulullah nago. Ya, apalagi kita nyo ada masalah. Semayang lagi paju, Allahu Akbar. Memang kapanyo kai putar tu, baik tinggal ada putar. Memang hanai putar hijak agak biasa aku putar main. Ya. Pulang kapai dengan hijak, kapai kan lambat baju. Jadi kenapa harus putar, yang hanai putar aja. Mam ya kai geser baju kapai, berarti dia ikut geser je. Yang mana? Ya, wallahu alam. Ya, kak. Silakan ada buka dari MY, tunggu MY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kayaknya udah ini kan tadi kumpulan ataupun dengan kan pakai kooperasi. Berarti kan timpan pinjam, pinjam ti puduk peng modalnya ti itu lebih terus bulan dekat yuran ti 10 lebih atau 20 lebih. Jadi pengen ka kumpul kita pinjam anggota tu cok 5 tu cicil per bulan dengan perjanjian bersama mungkin kita silahin nabungong 30% untuk dalam nyampengan si buta-buta romandu mahana putak lain pembungan yang kiban ditung peng bungong cit atau boleh atau digunakan ataupun hanya gunakan hanya peng bungong untuk tiban dulu. Gak tunggu MY. Jadi hukum koperasi yang kau berlaku bagdanya haram hukumnya karena riba. Ya, yang kau berlaku jino karena ukuna ke bang model caranya wallahu alam. Tapi yang kau berlaku jino hukumnya haram karena nak unsur itu bungong. Titik. Wallahu alam. Jangan tunggu MY. Ya. Namanya yang berlaku jino. Sabar tu silakan. Nyo pekat kebetulan maklum sakit umur ke 80 je kan. 80 tahun lebih. Jadi gonya mungkin hanya puasa. Berarti terakhir 10 bulan tengah pada puasa kaji bayu juk fidyah atau kiban mungkin keluarga lagi harpa lah nugah ya mungkin itu punya mungkin nak sejak bayu fidyah juga nak ki puasa yang nak sama-sama kan get tunggu MY. Jadi menurut tunggu MY tentang masalah yaitu urang tua. Orang tua renta. Ya, tua renta ataupun tua bangka.
ngambak bangka tuha ko yang. Tapi yang kon maro maksudnya urang lain. Tua renta artinya urang tuha yang hana sanggup untuk berpuasa kiban hukum ji. Apakah boleh untuk berbuka puasa? Boleh hukumnya. Boleh tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Urang tuha yang kah hana mampu untuk berpuasa. Cuman kewajiban baginya hana wajib qadha. Yang wajib bagi urang tuhanya adalah membayar fidyah. Dan fidyah baik perlu peluru. Wajib bagi fidyah setiap hari. Setiap hari tidak puasa, setiap hari itu bayar fidyah. Satu hari satu mud. Juk kepada fakir ataupun juk kepada miskin. Yang lagi yang tunggu ambil. Oh, hana preh Baik, teh habis puasa. kau kena pre habis puasa. Ya, seti uro pai haju. Ya. Kira nanti benar lo telepon tadi kena ru bayi Kau. Dia menyanyi karena karena dia. tipe huruf apa? Ti uro apa dia menyanyi karena tipe huruf kan? Ya, Dia pai haju tipe bawah mau dulu. Nanti untuk selanjutnya juk setiap hari. berarti suruh baru mengajar atau tepuk je lah sebenarnya kah? Bunga je tepuk je. Di uro. Berarti nanti kan hana apa tadi berarti unya kah? Hana pai kata me urun tuha. Urun tuha yang kamadanya mentang kah? Memadai dengan fidyah. Saban lagi urun sakit yang hana harapan kesembuhan. Nah, urun sakit yang hana harapan pulih. Yang goyan jid hana puasa dan hana wajib qadha. Wajib igoknya untuk bagi fidyah setiap hari. Ya, cuma dia terketi pulih tengah, tetap hana wajib qadha li. Beda dengan urang yang sakit nah harapan pulih. Sebagai contoh, sakit dalam puasa tiap 5 euro. Hanya bagi urangnya hana payah wajib fidyah, peci wajib qadha sagai. Ada beda-beda bab ji. Ya, mana? Get tunggu terima kasih. Get tunggu ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So yang kena yo. Tungku Ridwan, tungku Nurbas. Langkah waktu. Ya. Nya moderator umurnya hanon toh. Goreng pe Mr. A nai baru. Ngajak baca Pak typingan. anak lelaki Nomor tungku polim tapi aktif yang urang lehau kadang ketengah dah. Dengar biasa goreng. Dah nang go polim ya. Ya apa udah juga. Tungku Mr. Anai no hat. Ya enggak. Tungku Ridwan silakan. Tungku Ridwan, tungku Nurbasirah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suji kan tanya teman baik teman tarawih tetapi hanya teman tarawih teman yang kata kebanyakan. Sembahyang tarawih dan sembahyang qada subuh untuk jinan. Haji apa hajir man? Jid hana masalah jid. Cuman hidih kan Menya sembahyang kita yang atas sengaja tinggal, yang pendapat para ulama yang mengatakan wajib tertib. Makna wajib tertib haji subuh dak. Le subuh lehu asal maghrib isya kemudian baru kembali subuh. Menya tarawih ke subuh dak banti puluh subuh sembahyang subuh. Tamam menya ada buat pendapat yang membolehkan hana pupuk haji silakan hana pupuk. Ampun lain kena kaglah sembahyang subuh 10 subuh. Ya, enggak berarti je tunggu Nubasirah. Kadang terlanjur nah. Di kadang terlanjur. Jut hana po jut. Buah je punya tayang itu tinggal. Cuman keban nama getanyo masalah ji tak semayang fardu jut tak ikut semayang sunat. Hai imam semayang sunat tarawih. Getanyo semayang fardu subuh jut nyan lang kita gua khilaful aula. Hana makruh tapi khilaful aula yang paling gat baik mana. Cuman dia tak berlaku jut dan hukumnya sah. Yang lagi karena wajib tak ikut bab sunat, munajid sunat tak ikut bab wajib. Yang khilaful aula itu. Dia tak ikut jud, artinya sah-sah saja, ada masalah. Terima kasih. Ya, silakan. Jud tunggu nomor silakan. Silakan mungkin keban tunggu Mr. A. Tunggu Muhammad Rafi, sigat hero tu leman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kum Muhammad. Muhammad wa ala ali Muhammad. Guru nyo kena temanyong beurut tentang masalah anak yatim guru. Nyo. Si anaknya kam meninggal ya haji tapi jangan ya haji kau ya do ji, mesti ya luar nikah. Apa anak tolong dalam anak yatim cik guru? Iya tukang pelina betul ji Ya kam meninggal, apa anaknya tolong dalam anak yatim cik bukan guru? Dia nunggu Muhammad Rafiski kan. Hidih yang dalam kitab tafsir ke Rena Gedayang Tit. Anak dinanya nak kira yatim. Jadi anak dinanya nak kira yatim. Yang menurut long kalan
Pekem menurut lontang yang bak gure nya hana. Hana kira yatim dan menanci menulis dalam kitab tafsir yang ke yatim man man faqida abuhu. Orang-orang yang fakid bapaknya. Orang yang hanaliyah. Watai ke hanaliyah berarti pernah na duduk hanali. Yah dah yang iyah haji, iyah asli. Kan iyah dina berarti kan iyah haji. Yang gopnya. Cuman kaim kawin dengan mak je sekai. Karena anak zinanya kan anak mak kan anak iyah. Dan anak zina hana salah, yang salah iyah haji dengan mak je. Yang betul je akan anak zina, iyah dengan mak yang zina, ke anak zina. Anak boleh zina teman. Cuman tak nisbah anak zina pakai karena hasil iyah dengan mak zina. Benar. Jadi teman biah ka taubat ngemak taubat ka hana masalah li. Yang ji ke cerita je no, anak zinanya nak kira yatim. Jadi menurut yang kali lontang yang bak gure dan menaci yang tulis dalam kitab ini dalam kitab tafsir Sawi jelaskan yang geken makna yatim man faqida abuhu. Urang yang hanali ayah. Wate ke hanali ayah berarti pernah na duduk hanali. Maka mia anak zina pun hana kira yatim. Menancit iyahnya yang kawin ngemak ji. Duduk ayahnya meninggalnya hana kira yatim mananya. Yang mana ni ji? Tengku Muhammad Rafiski. Terima Hana kira kasih. yatim. Get. Get silakan mungkin nunggu misara nawaten baca mi hana kakeh luntuan baca gero baju-baju ya. Terang kat dengar je ngom misara yang taban lagi aku polim. Gabe dengar gedung tan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam Pak Kajaga. Silakan ngom misara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ibana taping. Dari siapa pakai guru? Tengku penyo Nabi panjang. Yang mana kali tengku misra bono kan kali lum baca padik-padik boh. Yang golom masalah suluk sang golom. Suluk sana menumpak baca bono. Dan yang suluk sana ada bono buat taping nan. Leho ka? Kayu kawatu. Nah, miahana baca ayub yang julom. Miahana ada kali. Masalah megok kapai kali udah. Kali sih yang gogok kapai kali surah mana. Pembayang kapai. Iban pengertian orang yang jak suluk. Suluk. Orang jak suluk. Nyo sama no ini nan golom berarti Ada orang jak suluk. Orang jak suluk mana suluk kan jalan. Jalan. Ada orang jak suluk, orang peken orang iaitu menjalani jalan iaitu usul kepada Allah dengan cara giat suluk. Jadi sebagai riadah, sebagai latihan hinan dalam suluknya hanji pajuh mono, hanji pajuh de makanan gejaga, kemudian wirid terkhusus menancir itu zikir khusus ya. Pelazim do dengan zikir, pelazim do dengan macam-macam hinan amalan-amalan. Ini adalah sebagai riadah untuk sebagai suluk itu jalan untuk menuju sampai ke usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara tasuluk, dengan tasuluknya nagure tukang jih katanya, tukang peken bimbing katanya hinan. Yang mana sehingga lengkap dan sempurna insyaallah karena nagure hinan. Ya menan suluk nantian je. Jadi sebagai riadah katanya, latihan katanya untuk iaitu lebih cepat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan mana kesempatan keluangan silakan jak suluk ataupun jak khalud ataupun pula jak tawajuh dan sebagainya boleh. Yang penting farduin bekaglah. Artinya farduin kaglah kajilah. Macam cara ibadat kabere. Betul suluk dah payah purna sembahyang dah. Betul suluk payah purna rukun sembahyang dah. Jadi balik tu tingkatnya. Jadi murna ju le farduin kajilah. Kemudian silakan iaitu jak bak suluk. Kena yang kadang nak kesempatan baik na yang padi-padi uro, na yang sibulan silakan. Ana masalah. Ya, suluk dan khalud. Suluk dan khalud na persamaan na perbedaan. Ya, kan? Persamaan ni sahabat-sahabat itu riadah dan menjalani untuk usul kepada Allah. Cuman menyakhalud nyo na pandangan tersendiri. Dia hanya dia bak orang dia khalud, kemudian hanya pegah-pegah haba, bucit punya kena SMS dengan HP SMS mentang, WhatsAppan mentang.
Ma betul lang halu yang main game ya. Kagura tu leom tu. Ya itu game tu. Jadi munan Mia Khalut itu lena pandangan-pandangan tersendiri. Termasuk hanjit hanjit pegahaba anian pula hanjit ikalan legop. Ya, maka pakai apa kan? Pakai lagi apa kan penutup wajah Ya, menan lah. Ya suduk nak payah. Ya menan. Silakan yang lain ku misra kalau nama yubnya. Kiban cara ada baca kuno gue deh. Anis Gay. Kiban cara baca kunut tu je. Tak baca aja. Oh nanti guys. Tak baca kunut semayang subuh. Kunut nah lah macam ini. Na kunut subuh, kunut subuh tak baca bak rakaat yang kedua lih i'tidal. Lih sami Allahu liman hamidah. Takkan Rabbana lakal hamdu sampai habis baru Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait sampai tu kedeh bak wa sallallahu selawat kedeh Nabi. Yang kelagi kan? Madungku ke bancara ta na payah tangkat jaro payah. Sunat giyo angkat jaro. Angkat jaro baca kunut. Selesai baru kedeh sujud. Kabeh madungku nu purnolong yang nu purnolong tinggal nublo iaitu tinggal nublo doa kunut ataupun download bah HP. Enggak download bah HP hinan baca-baca, din baca baru nak tanya mak gure. Keban gure cendengar lu baca tak nak betul puan nak betul. Nya unan. Gambar kan? Nya lagi antum pasal kunut. Namun kunut iaitu kunut bak semayang witir. Semayang witir leh iaitu pertengahan yang kedua Ramadan. Mulai malam 16 Ramadan, nyan witir yang rakaat terakhir setelah sami Allahu liman hamidah nanti rakaat terakhir, nyan leh itidalnya pun sunat kunut jid. Lagi kunut kena baca bak subuh. Sunat dah baca. Nyan kunut yang kedua hinan. Yang kelih kunut nazilah. Kunut di mana ketika Allah gepetren sabah bala ataupun gepetren iaitu sabah musim penceklik sehingga katanya lagi hino di Palestin itu perang maka katanya sunat cik hukum ni iaitu kunut nazilah. Jadi nak lebih kunut. Nak kunut subuh, nak kunut iaitu witir rakaat terakhir bak seperdua bak pertengahan Ramadan, nak kunut nazilah. Lebih kunut terkait yang kana yang berlaku bak ni. Silakan yang lain ku mister. Nah, miana apa silakan dulu. Anak zina je dang imam gue deh. Anak zina jid dan imam tapi mia terkedi na lain hukumnya makruh. Maka terkedi na yang lain yang lebih pahina. Ataupun yang sama-sama, maka hanjit dahulukan anak zina ile. Baca urut lain le. Mam yang urut lain perti hanaji tepu, lara adu mereduk dak tepu. Baca Fatihah kain keng. Yang jid anak zina yang dah imam. Baik ya sok-sok urang je. Perti lah tak malu untuk kan. Perti bukan lara adu han mereduk anak tepu kagak ada imam mata anak zina hanjit dah imam. Hanjit memang urang lain itu urang yang umi. Goknya anak zina yang qari, anak zina yang faham tentang ilmu agama, urang yang payah dahulu le. Kecuali saban ataupun yang lebih daripada haji, hanya hanjit dahulukan je le. Tuan punya perti lain itu lara adu. Weh nak tahu jika nyan goknyan yang payah tak dahulu. Menan berarti tengku mister. Tiga gue deh. Dari Tengku Kamarudin, bajai bekas iduk mi dan nak tinggal boleh mi bak bajai. Kiban hukum tu tak ibadah boleh. Untuk dah semayang khusus ji, karena boleh miong binatang yang hanji pajuh nyan boleh yang tercabut, yang terlepas daripada masa hidup ji hukum najis. Boleh miong yang najis. Maka wajib tak boleh. Sekarang kena boleh miong wajib tak cok, boleh miong tak boleh. Tak puas boleh miong baru tak semayang. Hana payah tarah, mi hana bulut. Jadi hana payah harah. Hingga puas boleh miong kana jitu, tu sabi-sabi tu hana berpindah najis, tinggal puas boleh miong yang tak. Mam yang tinggal sini dua ni, yang dalam kitab surah haji ke pemaah. Tinggal sini dua ni ke pemaah boleh miong. Tapi yang katrol ni anak pemaah li. Jadi lagi kan. Jadi boleh miongnya najis karena bulu binatang yang tidak bisa dimakan. Beda dengan bulai kameng. Bulai kameng mijak pak jakru, bulai lemur, bulai kebiri. Yang jit abalan semayang karena kebiri, kameng dan lemur jit apa jauh. Maka binatang yang jit apa jauh terkedi terpisah bulu ji semasa hidup ji yang kira suci jit. Bulai mana je nak upu semayang je. Bulai kebiri bahkan ide darai pegak kebajai kan. Pegak ketika pegak punya buat je nak upu. Karena ji bahkan karena ji binatang yang jit apa jauh. Tapi punya binatang yang hanjit pajuh yang bulai ji hukumnya najis, punya terpisah masa udip ji. Kan?
Nampak kan? Lagi boleh rimung, boleh pun miong, kucing. Yang termasuk najis. Maka wajib untuk tak perlih. Kecuali tinggal sini dua ni, maka dimaafkan menandangkan dalam kitab. Silakan mungkin yang lain. Yang kena tayang langsung apa kena 3 multi ngak ke leurunya. Menyo tak kata tubuh. Tak baca kunut Hanabi hotet atau mayang daraweh kiban boleh. Kan kahana pu ada hana tak baca kunut hana masalah. Karena kunutnya sunat. Oh hana tak bubuk sunat hana masalah. Yang semayang tetap sah. Mia tak baca lebih agak. Hana habis habis. Takut-takut dia hana merompok itu bak sujud bak rakaat kedua ngongku imam. Bak rakaat bak sujud yang pertama hang merompok le ngongku imam tu. Hang gebi kunut berarti. Kakak katanya ikut juga ngongku imam. Yang mana? Mama ya tak tepu, dia dah baca kunut merompok sujud bab pertama ngon ku imam mentang nyanjut tapi sang payah mi bab tarawih pulang cepat bajut. Jadi kakak hana payah baca, kakak lagi imam ju mana boleh. Yang mana? Kan silakan. Lebih get kata sembahyang di rumah atau solat tarawih di masjid boleh. Ya lebih agak nak tayang lebih agak tak kaza. Bagi urina khususnya lebih agak tak kaza subuh daripada ada jak masjid tak sembahyang tarawih. Yang lebih bagi urina. Bagi uragam itu lebih condong kepada pendapat yang kemukakan pendapat yang kedua. Pendapat yang keduanya artinya hana wajib tu pakai watai mandu milih. Pocit getanya usahakan untuk kaza. Ti watai sembahyang sunat, li sembahyang sunat, tu sembahyang kaza lah. Yang mana? Tapi punya pendapat yang pertama hanji sembahyang sunat, sembahyang kaza le. Jadi lu lebih condong pendapat yang kedua. Untuk jamunya obat terpegah. Sebab tu punya terpegah adanya takut-takut le urun terlampau. Terlampau kakak hana jali tarawih. Alah air dia tarawih hana pahala ada pu mana tak kaza mentang kaza pihan ya dua kedai kopi ke dah. Hidup kedai kopi main game tu. Padahal dia kan sembahyang tarawih kan. Mana lah kira-kira. Jadi menyatakan tak ada pendapat pertama lebih berat harga itu sembahyang kaza di rumah. Demam ya bagi laki-laki. Bagi laki-laki nyo lu lebih condong pada pendapat yang kedua jino artinya jid dah berpendapat yang keduanya artinya watai sembahyang sunat je leh watai sembahyang kaza boleh sembahyang sunat kaza teman lagi nampak kan mohon nunggu misra Ya boleh. Maka kita pegang mana boleh baik gara bak banding antara tak pegak sunat dengan wajib boleh buat. Numpuk dia kopi boleh. Nanti di bagi dah kopi terawih hang kaza pitan yang kainan hai bacu tu. Get berarti silakan yang lain. Nabil. Bab Nabil. Hidung dari itu tertelan masuk perut. Nak baca puasa boleh. Baca puasa hidung tak hirup. Kecuali hana sengaja. Mia tak sengaja tak hirup kemudian tertelan baca puasa. Hidung. Maka hidungnya baik tak hirup tahi. Mam ya katuh atau luar tak mau dalam baca sih. Tak hirup. Jadi yang kait tubik luar, nyan tak tubik luar. Yang mentang lautak mia tak tarik, nyan kenai tamalan babah, nya wajib tubik. Baik taun, mia taun yang pertama keriting yang kedua baca puasa. Ya menan waktu bana. Kiban. So yang dalam bertanya aku dah. Yang Ridwan yang golong nungku ina siadin yo. Silakan kadang tayang. Assalamualaikum gure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat tiga terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Jadi mana gure kan? Jadi takbirnya pada ge sunat bu jero. Takbir intikalah. Setelah takbiratul ihram. Sembahyang pu kena tayang. Sembahyang subuh luar rakaat. Kan sembahyang luhur. Kan sembahyang luhur sembahyang subuh. Sembahyang luhur. Luhur ataupun maghrib. Boleh. Jadi yang sunat berjaro takbir yang pertama takbiratul ihram. Yang sunat berjaro. Allahu Akbar pertama kali. Yang sunat berjaro. Yang kedua, ahwatnya taruku Allahu Akbar. Yang sunat berjarau. Yang kelima, sami Allah liman hamidah. Sunat berjarau. Kah leboh kan? Yang keleboh.
ente wate sabah tu bedah bak rakaat yang kedua. Taduk tasyahud awal yang bedah daripada tasyahud awal yang sunat berjarah cina. Maya bedah daripada rakaat pertama hana sunat. Bedah daripada rakaat kelihatan untuk yang keput hana sunat berjarah. Tapi bedah daripada tasyahud awal untuk rakaat yang kelihatan yang sunat ciba berjarah. Allahu akbar. Yang mana? Dari put boh. Berarti nak put boh berarti sunat gure. Ya, Jadi put boh. mana baca tu gure kan? Jadi tanya kan pui pega pas wati imam ruku, tanya kebetulan dua huruf dah sujud. Yang kiban mantang nama ikut imam na yo. Huruf dah sujud kan wate kada tepu wajib bedah. Imam kag ruku, katanya huruf dah sujud, wajib dah bedah dah ikut imam ruku. Yang mana? Bedah lah na yo. Bedah ruku kembali, lagi tunggu imam. Kadang kita berjamaah. Ya. Iban man? Bila nyo tanya masbuk kan. Jadi tanya masbuk tongki imam kali baca Fatihah. Sehingga nak tanya mentemu makmum kan. Mentemu makmum bak ruku imam. Terutama tanya tak merompok dengan ruku imam bak ruku, yang kira gedanya merompok sebuah rakaat dengan imam. Maya hana merompok, kakak hana merompok rakaat yang tegai. Berarti menyaka bedah dengan imam ka sami Allahu liman hamidah. Berarti hana merompok dia. Ya hana merompok berarti dia hana kira sebuah rakaat. Ya imam tak ketai ke imam. Hana kira dia berarti. Payah ada lanjut dia. Ya, baik. Ya, enggak berarti Tungku Inas Yadin. Silakan Tungku Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Darah yang berubah dalam sembahyang dukda boleh. Darah yang berubah dalam sembahyang adalah darah yang sedikit. Ya, darah yang sedikit. Darah yang sedikitnya kiban ukurannya. Ukurannya nak beda pendapat para ulama. Nah yang pendapatnya si palit je dah kira darah sedikit. Ya, yang palit je dah. Yang darah ubenya kira sedikit. Yang pendapat ulama. Yang taif. Kemudian pendapat yang kedua ubi uang logam. Nah ubi yang tabuh je dah lagi. Yang mana darah ubenya ukuran. Mutipek baija dia, badang dia kira dimaafkan. Yang darah sedikit. Yang pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang kelima secara uruf. Bab pandangan umum. Yang menurut uruf yang sedikit maka sedikit. Yang menurut uruf yang itu banyak maka banyak. Jadi tergantung yang bab uruf dia jenuh. Tiba yang sedikit bab uruf. Ube sini tinta ataupun dua buah titik lebih buah titik. Mesti yang sedikit berarti kira sedikit. Yang pendapat yang kuat lagi. Jadi pendapat yang kuat darah yang sedikit itu adalah menurut tinjauan uruf am. Ya, benar Tengku Ridwan. Beliau datang pada pertama je lah. Pendapat yang kedua contoh ubi logam je banjir man. Cuma pendapat lemah. Jadi bab uruf ilung lebih condong kepada tempat yang kuat adalah uruf. Yang pendapat uruf kiban uruf bab pandangan katanya kiban yang sedikit. Dua buah titik, boleh buah titik. Yang mana? Menyebab uruf banyak berarti tetap banyak. Ilung lebih condong pendapatnya. Tapi yang pegah ubi uang logam lagi tetap kira sedikit je. Lihat mana Tengku Ridwan. Moho kamu kan? Nah heboh pendapat ini. Cuma pendapat yang kuat iaitu bab uruf am. Mia pegah li uruf berarti sedikit ke sedikit, mia banyak ke banyak berarti. Mia sedikit dimaafkan, mia banyak tidak dimaafkan. Yang dalam solat. Silakan mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Gerakan kena tanya tentang parfum, kan? Parfum termahalnya yang dari muntahan paus kan, Yang kibanan harga yang pakai. Muntahan paus yang kibar muntahan paus patah hidup yang ke yang mana kan? Moya muntah hukum je najis. Cuman nya muntah bukan. Memang dalam sesuatu yang berbeku dalam perut je lagi surah iaitu bak minyak kasturi. Minyak kasturi kan daripada dalam perut kijang.
lam perut Ya kijang, boleh. lam perut keluh. Jadi dia lagi dalam kantong, punya lagi anak buku, anak najis. Ya, mungkin nyo sejenisnya cik ada dalam perut je kakre ke dah. Sehingga Ya lagi kalau lilin. Lagi lilin kalau boleh. berbentuk gumpalan, mungkin laginya punya lagi anak najis, tapi punya muntahnya najis. Makanya payah tak tinjau oleh tempuru dah. Payah tak ada lele. Tapi punya lagi bentuk atau mi kasturi kijang, yang memang ada dalam perut rusa, dalam perut geluh, dalam perut binatang pukul kijang. Jadi nyan hana najis hukum ji. Nyan nak bicarakan lang kitab. Nyan nak bicarakan lang kitab. Mami yang muntahan pausnya keun muntahan pu memang betul muntah ataupun iji lagi atas surah bak kasturi punah. Ya lagi surah punah bak kasturi ya berarti suci hukum je nak apa. Macam cerita yang bak ahli ndak ilung bak hana ahli bagiannya nyen sipai tak yang si. Ya. So ahli Ya. bagian kasturinya nah. Sini tayang tu pu muntah je pu memang atas dalam perut lagi bentuk kasturi kijangnya. Duduk petubit leji. Tapi kan lagi lilin gue padat mana nah. Betul kan? Jen tu lonci kalan tu tiga tu keban tayang bak Google tu. Pai tu biar tanya. Pai tu biar sebab mana punya kamu pai tu biar kamu hukum kan? Ya gue. Get berarti get silakan. Assalamualaikum Yang lain warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kena tayang langsung silakan tegan bak multi mangak gepek kena. Mahan secara typing bijut silakan ngak baca le tungku Mr. A. Gure. Najid dihafai kunut, kegelantor kunut, doa sapu jagat je gure. Doa sapu jagat, putar doa sapu jagatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Jadi mono genantor kunut je doa-doa lain. Ada masalah je. Tapi doa-doa lain itu nama yang penting benar doa ini. Doa. Tamam bak akhir je benar selawut je. Hana selawut tu sahabat selawut bak kunutnya hukum je sunat abad je. Jadi je tak gantung dengan doa-doa lain. Kan? Dan ukur je benar tegulan datuk benar selawut. Apa tu? Mana? Get ungku mistera. Get gure bacut. Assalamualaikum gure air ludah dalam puasa akiban hukumnya. Air ludah dalam bulan Ramadan, yang penting ludahnya bercampur dengan sesuatu benda lain, benda asing. Lagi contoh bercampur dengan darah gusi, maka tidak boleh ditelan. Wajib dibersihkan dulu, dikumur-kumur dulu. Memang darah gusi tidak, iaitu kan hana umum balah. Hana sin tu urang kau penyakit darah gusi. Yang kalain tu, yang kalain hukum. Yang hai pelihara, hana masalah. Hana payah agak kumur-kumur titi odeh. Tapi punya urang 3 gram darah gusi, nya wajib pelihara, wajib uleh dan wajib cuci mulutnya. Kemudian baru air liur yang selanjutnya, liurnya dalam itu dalam batasan bibir, maka hukum jid mentang tatelan. Kenapa? Walaupun tak kumpulkan dalam kitab. Tak apa ibabah karena sabah peluk tajib tu. Tapi dalam babah, baik luar, kau luar, mesti lagi contoh urang tengah hurung, kaili kena. Kaili babah kena. Hotel jaga, biar hirup. Nya hukum je betul. Jadi mia ada di luar yang dalam itama itu di luar bibi mentang jud ana hukum. Yang baik mencampur dengan sesuatu benda asing. Selama laginya ibabah ni mentang hanajib membatalkan puasa. Agak yang baik itu luar bibi tak pertama belum tak ajibnya ajib. Nyo ka batai kalau baik ko nyo 5% tu ko. Apa lo dia? Kakak hanya aku mesra sang hasil yang 5% dia tinggal bateri. Okay. Hana tak ada urun roli. Kata put. Kakaknya kajit mahan dalam kaidin ataupun dalam komal hana kali-kali mandum. Kali mandum gure. Dalam komal lang kakak gap mahan dalam kaidin temong nasi ku mesra kan pengan kamu hino ku rozah menanci yang lain-lain yang melekep peng malungan lu dapat yang melekep remong nasi berarti dan koroda kumisra ada lain-lain menancit yang di dalam mudah-mudahan jadi manfaat pertemuan kalinya
Walaupun waktu yang singkat, insyaallah. Nya urah Jumaat oleh ya. Jumaah Ya, berkah. ya, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ya, rabbal Bang Nabil, amin. Gap nan kakak lan tuala kedin kananya bateri hana memungkinkan deh ka tinggai 5% tu ada kau berjuju ya. Hana tadi le. Ya, wallahu alam kakak sama-sama tam salawat 300 apa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Kan. Luntuan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.